Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Yana, untuk kegiatan kali ini saya meminta ketersediaan Ibu Yana untuk bisa saya jadikan sebagai Ibu Yana bertindak sebagai guru dan saya sebagai supervisor, dan dalam hal ini saya akan menerapkan coaching kepada Ibu Yana dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Namun sebelum itu, sebelum adanya supervisi di dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Yana terkait dengan pertanyaan yang pra-observasi. Jadi pra-observasi ini sebelum Ibu Yana melakukan aktivitas ataupun pembelajaran di dalam kelas. Oke, kita sudah bisa mulai Bu Yana? Ya, bisa. Ya, terima kasih. Baiklah, untuk yang pertanyaan pertama, dalam proses pembelajaran nanti yang akan Ibu Yana terapkan di dalam kelas, kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Yana? Jadi dalam proses pembelajaran nanti di kelas, tujuan pembelajarannya siswa dapat menentukan atau menerapkan operasi matriks pada dan menyelesaikan pada masalah yang berkaitan dengan matriks. Baru yang kedua itu adalah dengan diskusi kelompok, siswa itu dapat menentukan determinan matriks, invermatriks pada orde 2x2. Mungkin itu tujuan yang akan saya ajarkan kepada nanti anak-anak. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yana Ibu Yana terapkan nanti pada proses pembelajaran. Jadi materi yang akan Ibu Yana sampaikan itu terkait dengan matriks, operasi aljabar pada matriks. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua ini Bu Yana, jadi masih terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Kalau tadi kan Bu Yana sudah menjelaskan kepada saya tentang tujuan pembelajaran yang nantinya akan sebentar nanti akan Bu Yana terapkan pada proses pembelajaran dalam kelas. Nah, kira-kira untuk area pengembangan yang hendak Bu Yana capai. Jadi misalnya setelah sudah ada tujuan pembelajaran, nah kira-kira untuk area pengembangan yang ingin Ibu Yana capai pada proses pembelajaran itu kira-kira apa? Mungkin untuk area pengembangan yang hendak dicapai kepada siswa-siswa atau peserta didik, pembelajaran pada materi operasi aljabar pada matriks ini kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu contohnya untuk diberikan kepada siswa-siswa agar bisa setelah mereka mempelajari operasi aljabar pada matriks, mereka akan bisa menerapkan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat tabel, dan ada juga seperti membuat tabel, kemudian menerapkan dalam nilai, pembuatan nilai pada ulangan semester atau ulangan ujian. Jadi pengembangan yang hendak dicapai ini lebih ke, kalau ke siswa mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pembuatan tabel. Ya, apalagi kalau yang jurusan akuntansi kan biasanya tidak lepas dari yang tabel-tabel. Jadi mereka bisa menerapkan kembali kalau apabila mereka ada pelajaran akuntansi, karena itu akan ada berkaitannya dengan operasi aljabar pada matriks. Ya, bagus sekali. Ya, kemudian setelah pengembangan yang hendak dicapai tadi, nah kira-kira strategi seperti apa yang akan Bu Yana persiapkan sebelum Ibu Yana akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Pastinya kan Ibu Yana akan memiliki strategi-strategi apa yang dilakukan agar supaya pembelajarannya berjalan lancar misalnya, ataupun materi yang disampaikan nanti berhasil, atau seperti apa misalnya strategi yang akan Bu Yana persiapkan? Jadi strategi yang sudah saya persiapkan nanti, yang pertama itu menanyakan dulu kabar peserta didik
agar saya bisa tahu bahwa mereka ada yang sedih atau bosan. Jadi sebelum itu saya akan menanyakan kabarnya dulu agar pada saat pembelajaran nanti tidak ada lagi yang merasa bosan. Baru yang kedua, pada saat kegiatan inti berjalan akan ada ice breaking supaya mereka tidak mengalami anak-anak kan bisa aja saat pembelajaran ada yang bosan, ada yang mengantuk. Jadi saya akan gunakan ice breaking pada saat pembelajaran berlangsung. Baru kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran itu ada kelompok, dibuat kelompok untuk anak-anak bisa kolaborasi antar sesama dan bisa menerapkan materi yang sudah saya ajarkan nanti di kelas agar mereka bisa lebih bersemangat lagi untuk mempelajari apa yang sudah diberikan. Ya, bagus sekali ya Bu Yana. Jadi pembelajaran matriks ini selain berkaitan dengan nantinya implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa berkaitan dengan jurusan yang ada, terutama jurusan akuntansi yang ada di sekolah kita ya, terutama yang berkaitan dengan tabel-tabel ya biasanya itu. Kemudian saya tadi tertarik dengan adanya ice breaking karena memang saya sependapat harusnya ada ice breaking, apalagi kan matematika pelajarannya agak sulit, apalagi kalau sudah pada jam-jam siang, jam-jam kritis, memang sangat diperlukan untuk adanya ice breaking. Oke Bu Yana, terima kasih atas jawaban-jawaban yang ada dari interview pada pra observasi kelas ini. Nah, nantinya setelah observasi kelas ini akan ada supervisi atau observasi di kelas langsung yang akan saya lakukan. Saya bertindak sebagai supervisor dan Ibu Yana sebagai guru yang akan saya supervisi. Nantinya setelah supervisi berlangsung, nantinya ada juga tahapan-tahapan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan setelah pelaksanaan supervisi yang ada. Ya, terima kasih Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ibu untuk meminta
Tepuk tangan dulu. Berarti silakan tunjukkan smile atau perasaan Anda hari ini. Bahagia atau berbunga-bunga? Ya, bergembira. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu.
pada matriks. Oke, Alfia. Silakan. Jadi dia ini baris kali kolom pertama. Jadi baris pertama kali kolom pertama. Baru lagi seterusnya. Baris pertama ini kali dengan kolom kedua. Baris seterusnya. Ya, nanti yang lain sudah mengerti? Oke. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 sudah sangat baik untuk menyelesaikan perkalian matriks. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, karena tadi sudah selesai kelompok 1, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apa yang kalian ambil? Kalian determinan atau inverse? Oke, determinan. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Nah, 4. Berarti kalau 4 perkalian silang, maka 4 kali 1, 2 kali 1 sama dengan 4 kali 1 kurang 2 kali 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4, 2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Kemudian silakan. Baik, kita akan masuk pada inverse matrix. Di inverse matrix ini kita cari dulu DP determinan. Dulu masuk ke inverse. Jadi cara baca determinan itu kali silang. 3 kali 2 dan 1 kali 9. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, jadi adik-adik, setelah kalian mempelajari matriks tadi, apa yang kalian dapatkan setelah kalian mempelajari beberapa matriks tadi? Apa? Baru dapat memahami perkalian pada matriks, kemudian determinan, Oke, karena semua sudah bisa memahami seluruh materi pada matriks. Selanjutnya terakhir kita tutup dengan doa. Ibu panggil satu orang ya untuk memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Silakan Alfia. Ayo tindakan. Baik, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Nanti kita akan ketemu kembali minggu depan dengan materi selanjutnya pada matriks foto matriks 3x3. Terima kasih. Sukumanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Yana, luar biasa ya tadi setelah saya sudah melakukan coaching supervisi di kelas tadi, di mana Ibu Yana sudah melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian di dalamnya juga sudah ada budaya positif dan KSE ya, kompetensi sosial emosional juga sudah ada di situ, pembelajaran sosial emosional. Nah, setelah ini Bu Yana mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Yana terkait dengan pengembangan diri. Kemudian ada lagi refleksi, pertanyaan refleksi pasca observasi. Kalau pada yang kemarin itu kan saya sudah melakukan pra observasi.
Nah, baiklah Bu Yana, setelah Bu Yana sudah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi, menurut Bu Yana aktivitas pengembangan yang ingin atau yang hendak Bu Yana harapkan atau yang hendak Bu Yana capai, apakah aktivitas di dalam kelas itu sementara proses pembelajaran itu bagaimana? Sudah berkembang atau belum berkembang atau masih ingin lagi dikembangkan atau bagaimana? Jadi aktivitas pengembangan di dalam kelas setelah sudah diterapkan tadi untuk diferensial, lalu ada budaya positif. Nah, untuk materi matriks itu banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Nah, untuk misalnya pada materi persamaan linear dan fungsi linear. Jadi nantinya anak-anak atau peserta didik sudah bisa nantinya saat ada materi sesudah matriks ini mereka bisa mengembangkan lebih lagi pada persamaan linear, fungsi linear, dan persamaan kuadrat nanti. Karena di situ ada berbagai macam operasi, karena di dalam matriks itu ada operasi aljabar pada matriks. Nah, jadi setelah mereka mendapatkan operasi matriks, mereka nanti setelah dari matriks ini mereka bisa mempelajari operasi aljabar dan seterusnya. Ya, jadi pada dasarnya materi matriks ini sangat membantu peserta didik karena nantinya akan berkaitan dengan materi selanjutnya, akan mempermudah mereka ya untuk mempelajari pada materi-materi selanjutnya. Oke Bu Yana, kira-kira tujuan yang hendak dicapai apakah sudah tercapai? Kan pada pra observasi kan Ibu Yana sudah menjelaskan tujuan yang hendak Bu Yana capai pada saat proses pembelajaran nanti. Nah, setelah sudah dilaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, menurut Bu Yana bagaimana? Apakah tujuan yang hendak dicapai itu sudah tercapai atau masih perlu ditingkatkan atau belum tercapai? Jadi untuk tujuannya yang sudah tercapai, saya rasa itu saat saya memberikan materi tadi, saya rasa sudah tercapai, tapi lebih ditingkatkan kembali dari peserta didik untuk materi-materi yang sudah diajarkan tadi pada pembelajaran tadi. Jadi tujuannya sudah tercapai, tapi keinginan dari Bu Yana secara pribadi, guru yang mengajar materi matriks tadi, ingin lagi lebih siswa lagi lebih dikembangkan dan lebih lagi memahami dengan materi yang sudah diberikan. Ya. Jadi pada intinya memang sudah tercapai tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Yana. Baiklah Bu Yana, nah kira-kira setelah melakukan proses pembelajaran tadi, ukuran keberhasilan dari proses pembelajaran tadi menurut Bu Yana bagaimana? Apakah tahapan-tahapan yang sudah Ibu Yana lakukan apakah sudah berhasil, sudah sesuai dengan yang ada dalam secara prosedur yang sudah ada dalam RPP misalnya, kemudian keberhasilan dalam tingkat pemahaman siswa ketika Ibu Yana memberikan pada kegiatan inti, kemudian Ibu Yana mengintegrasikan berbagai macam pembelajaran yang ada di dalam proses pembelajaran tadi. Jadi apakah ukuran keberhasilannya sudah tercapai atau memang masih ada beberapa hal yang kurang pada tahapan-tahapan tadi? Menurut saya saat pembelajaran berlangsung, tahapan-tahapannya itu sudah bisa mencapai target atau bisa mencapai sesuai dengan RPP yang diharapkan, seperti pemahaman dari siswa-siswa karena setelah mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, dari situ saya bisa melihat bahwa mereka bisa memahami apa yang sudah diberikan pada materi tersebut. Iya. Jadi dengan siswa sudah memahami berarti itu sudah dianggap berhasil. Iya. Mungkin bisa dilihat tadi dalam proses pembelajaran
dibagi kelompok, kemudian Iya. antusias anak-anak dalam proses pembelajaran, Iya. kemudian dalam mengerjakan soal-soal dan pada presentasi tadi ya di Iya. dalam kelas. Jadi siswa memahami dengan baik materi yang ada. Kemudian pada proses tadi, menurut Ibu Yana, hal-hal apa saja atau siapa saja yang menjadi pendukung pada proses pembelajaran? Pokoknya yang berkaitan dengan pembelajaran Ibu Yana, apa-apa saja yang menjadi pendukung. Kemudian secara personnya, orangnya siapa saja yang mendukung. Kira-kira siapa saja dan hal apa saja yang sebagai pendukung Bu Yana dalam proses pembelajaran, misalnya sarana yang tersedia atau apa, kemudian pendukung dari segi rekan sejawat mungkin atau bagaimana? Jadi selama proses pembelajaran yang berlangsung, sangat sudah mendukung, ada sarana prasarana yang sudah ada, baru kemudian peserta didik yang mampu dalam menyelesaikan apa yang sudah diberikan, kemudian ada beberapa pendukung lainnya yang sudah sangat baik dalam proses pembelajaran berlangsung. Ya, jadi untuk pendukungnya dari secara personalnya, secara orang, kemudian dari alat, bahan, mungkin perlengkapan memang sudah mendukung pada proses pembelajaran. Ya. Nah, yang terakhir waktu. Kira-kira pada waktu pembelajaran tadi, menurut Ibu Yana, apakah waktu yang digunakan itu memang sudah cukup untuk materi itu, atau memang Ibu Yana masih kewalahan ingin menambah lagi waktu? Jadi sebenarnya kalau matematika sendiri itu harus waktunya itu harus banyak, karena apalagi pembelajaran matematika ini masih terbilang harus agak sulit ya, untuk menjelaskan ke anak-anak. Jadi waktunya itu saya pikir itu membutuhkan banyak waktu. Karena di sekolah kita kan masih waktunya belum terlalu, masih dibagi 2 shift karena jadi, keadaan sekolah di sini yang mungkin ruang kelasnya yang belum cukup, jadi masih dibagi 2 shift. Jadi waktu pembagian waktu pada per jam itu memang belum memenuhi sesuai dengan keinginan, apalagi disesuaikan dengan tingkat kesulitan mata pelajaran. Ya, saya paham. Oke Bu Yana, pada refleksi ya, pasca observasi di dalam kelas tadi. Nah, kira-kira refleksi dari Ibu Yana sebagai guru yang saya coaching supervisi, sebagai guru yang sudah melaksanakan pembelajaran tadi tentang pembelajaran terintegrasi antara pembelajaran diferensiasi, kemudian budaya positif, kemudian KSE. Nah, kira-kira refleksi yang Ibu Yana dapatkan setelah Ibu Yana sudah melakukan pembelajaran tadi kira-kira apa? Apakah setelah melaksanakan pembelajaran menurut Ibu Yana masih ada kekurangan ataupun masih ada hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki atau bagaimana? Menurut saya pada refleksi yang sudah saya berikan pembelajaran tadi itu masih ada sedikit yang untuk lebih ditingkatkan kembali agar pada saat pembelajaran nanti saya bisa lebih lagi untuk pembelajaran pada peserta didik agar mereka bisa mungkin pada pembelajaran selanjutnya mereka lebih aktif dan lebih paham lagi ya tentang materi yang diberikan ya. Jadi lebih paham lagi. Pada intinya anak-anak sudah memahami, sudah paham. Jadi pada dasarnya anak-anak sudah memahami, tapi setelah sudah melakukan pembelajaran tadi, refleksinya Ibu Yana ingin lagi anak-anak lebih memahami lagi, lebih ditingkatkan lagi biar lebih bagus lagi hasilnya. Nah sekarang berdasarkan refleksi tadi, kira-kira rencana apa yang akan Ibu Yana lakukan setelah refleksi Ibu Yana mendapati ada kelemahannya ataupun kelebihannya setelah Ibu Yana sudah melakukan pembelajaran tadi? Nah rencana tindak lanjut Bu Yana kira-kira apa
supaya Ibu Yana ingin anak-anak lebih memahami. Nah, apa kira-kira strategi mungkin atau gebrakan terbaru yang memang yang jitu yang ingin Bu Yana lakukan sebagai tindak lanjut dari rencana Bu Yana? Baik, untuk tindak lanjut dari sudah yang saya berikan, saya ingin lebih ada strategi atau model pembelajaran yang lebih dari yang sudah saya berikan tadi, agar anak-anak itu bisa atau peserta didik itu bisa berkolaborasi lebih baik lagi pada mata pelajaran atau pada materi-materi selanjutnya. Ya. Jadi strategi ataupun model pembelajaran yang ingin digunakan itu biar lebih membuat siswa lebih aktif lagi, lebih semangat. Ya. Luar biasa Bu Yana. Jadi terima kasih Bu Yana karena sudah bersedia saya coaching supervisinya. Mungkin dari saya sebagai supervisor juga masih ada kekurangan. Ini masih dalam tahap proses pembelajaran step by step akan kita lakukan di sekolah kita. Dan mungkin ini Bu Yana sebagai guru pertama, dan mungkin pada next pada selanjutnya akan ada juga beberapa guru yang akan saya coaching. Bisa juga ilmu yang sudah dari Ibu Yana bisa Ibu Yana sebarkan ke guru-guru yang lain atau ke mata pelajaran yang lain, karena walau bagaimanapun Ibu Yana sudah memiliki gambaran dan sudah mempraktekkan langsung bagaimana pembelajaran terintegrasi antara berdiferensiasi, kemudian budaya positif dan KSE. Ya, terima kasih Bu Yana atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.